Saya Lili Sundari SPD dari SMPN 2 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Universitas PGRI Adibuana Surabaya akan melakukan pembelajaran untuk UKIM. Ini kartu peserta saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semua sehat hari ini ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan Wawan dipimpin temannya berdoa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Wawan sudah memimpin teman-temannya berdoa. Ibu guru akan melakukan presensi dulu ya. Desti, Rosa, Hadir, Bu. Nurul Hairani, Hadir, Bu. Oktaviana, Nurul Hazmi, Wawan. Hadir, Bu. Ya, jadi alhamdulillah hadir semua ya. Agar pembelajaran kita bersemangat, hari ini kita akan melakukan tepuk semangat dulu ya. Ibu guru contohkan dulu. Tepuk semangat. 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 Ya, coba kita ulangi bersama. Pada hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Bagaimana? Sudah bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah bersemangat ya. Sekarang Ibu Guru akan menunjukkan gambar. Ini kira-kira gambar apa? Manggis, Bu. Ya, gambar buah manggis. Siapa yang suka makan buah manggis? Saya, Bu. Semuanya suka ya. Ibu Guru juga suka. Kenapa Desti suka makan manggis? Karena rasanya manis. Ya, karena rasanya manis. Ibu Guru juga suka karena rasanya manis. Kemudian, ini gambar apa? Kucing. Gambar kucing. Siapa yang suka memelihara kucing di rumah? Saya, Bu. Ya, Wawan, kenapa suka memelihara kucing? Karena dia lucu, Bu. Ya, karena dia lucu. Iya. Nah, dari kedua gambar tadi, itu menunjukkan apa? Silakan Desti. Saya mau menjawab, Bu. Kedua gambar itu adalah contoh objek yang dapat dibuat menjadi teks laporan hasil observasi. Ya, bagus sekali Desti. Karena masih mengingat pelajaran sebelumnya tentang objek dari teks laporan hasil observasi. Tapi apakah hanya makhluk hidup yang bisa dijadikan objek dari teks laporan hasil observasi? Silakan, Rosa. Bukan hanya makhluk hidup, Bu, juga benda mati, seperti pantai atau museum. Yang penting objeknya bersifat umum dan dijelaskan secara keilmuan. Ya, bagus Rosa. Karena sudah menjawab dengan benar dan masih mengingat pelajaran kita sebelumnya tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan isi teks dari laporan hasil observasi. Berikut ini Ibu Guru akan menayangkan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sudah muncul? Sudah, Bu. Iya.
Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 ya. Dan kalian diharapkan mampu untuk mencapai tujuan ini. Tujuan kita yang pertama adalah menganalisis struktur dari teks laporan hasil observasi dengan cermat. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan tepat. Dan yang ketiga, menyimpulkan isi teks dengan benar. Jadi ada 3 tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran pada hari ini. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ibu guru akan menayangkan sebuah video, kemudian memberikan contoh teksnya. Setelah itu kalian menanyakan hal-hal yang tidak dipahami dari video dan contoh teks tersebut. Kemudian Ibu guru akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Setelah itu mengumpulkan informasi, berdiskusi untuk menyusun hasil kerja kelompoknya, dan terakhir kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Adapun penilaian yang akan dilakukan pada pembelajaran kali ini ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap yang akan Ibu guru nilai pada saat proses pembelajaran. Yang kedua penilaian pengetahuan dengan tes tulis. Nah, yang ketiga adalah penilaian kinerja, yaitu penilaian pada saat kalian melakukan presentasi hasil kerja kelompoknya. Sekarang kita akan melihat tayangan video dari teks laporan hasil observasi. Jadi itu tadi tayangan dari videonya ya. Sekarang kita akan melihat contoh dari teksnya. Ya, jadi ini contoh dari teks pantai. Silakan dibaca, dicermati contoh dari teks pantai. Jadi teks pantai ini ada 4 paragraf ya. Kalau sudah selesai dibaca, jika ada hal-hal yang tidak dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan Okta.
Saya bertanya, Ya. sepertinya pantai di video tadi pernah saya lihat. Apakah ini pantai Andi Lombok Selatan? Karena saya pernah ke sana dan naik ke bukitnya. Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Oktaviana? Silakan Desti. Saya Okta menebak dengan benar. Video tadi adalah Pantai An. Saya juga pernah ke sana. Iya, Desti dan Okta benar. Video tadi adalah Pantai An yang ada di Lombok Selatan dan masih bagian dari Kabupaten Lombok Tengah. Bu Guru juga paling sering ke sana ya karena pasirnya putih dan pantainya sangat indah. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Silakan Nurul Erni. Pada struktur tes LHU terdapat struktur deskripsi bagian. Yang saya tanyakan adalah apa isi dari deskripsi bagian dan seperti apa contohnya. Iya, jadi deskripsi bagian adalah deskripsi yang berisi perincian dari bagian hal yang ingin dilaporkan. Contohnya seperti kucing tadi ya. Nah, kucing tadi untuk deskripsi bagiannya bisa dijelaskan tentang habitat atau tempat tinggalnya ataupun makanannya. Nah, seperti manggis bisa dijelaskan tentang ciri bunganya atau manfaat dari buahnya. Nah, kalau pantai, apa deskripsi bagiannya? Silakan dicermati dari teksnya. Sudah paham, Nurul Herani? Iya, Bu. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Kalau sudah tidak ada, Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, untuk kelompok 1, Wawan dan Oktaviana. Untuk kelompok 2, Desti dan Rosa. Kelompok 3, Nurul Herani dan Nurul Hazmi. Jadi itu pembagian kelompoknya ya. Nah sekarang silakan kalian mengidentifikasi permasalahan. Ibu Guru akan menayangkan LKPD-nya. Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi ini KD tujuan dan petunjuk untuk mengerjakan soalnya. Ini silakan dibaca teks pantainya. Tadi juga sudah ya, tapi dicermati lagi. Dan ini tugasnya. Yang pertama, menemukan struktur dari teks pantai, paragraf dan alasannya. Kemudian yang kedua, menemukan kesalahan pada penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Dengan mengemukakan alasan salah dan perbaikannya. Dan yang ketiga, menyunting kalimat boros. Nanti kalian akan menulis perbaikannya. Nah, dalam menyelesaikan LKPD ini ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Maaf, Bu, izin bertanya. Ya, silakan Desti. Untuk deskripsi bagian itu hanya 1 atau boleh lebih dari 1? Ya, jadi dilihat dari isi paragrafnya, Desti ya. Jika paragrafnya menjelaskan ide pokok yang berbeda, maka ditulis dengan deskripsi bagian yang berbeda. Karena harus juga menjelaskan alasannya. Sudah bisa dipahami, Desti? Iya, Bu. Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya? Silakan Nurul Hazmi. Tanya lagi, Bu, bagaimana cara menyimpulkan isi dari teks? Ya, jadi cara menyimpulkan isi dari teks ada 3 langkah. Yang pertama,
yaitu membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan kalimat utama dan ide pokok dari setiap paragrafnya. Nah, yang terakhir baru kemudian disimpulkan. Ya, sudah bisa dipahami Nurul Azmi? Ya. Silakan dikerjakan. Kemudian kalian bisa juga melihat buku paket ataupun mencari di internet ya. Untuk mendapatkan informasi tentang penyelesaian dari LKPD-nya. Silakan mulai berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, jadi kerjakan strukturnya dulu ya, temukan urutan paragrafnya, kemudian apa alasannya. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan juga dalam kerja kelompoknya. Silakan Okta. Bu, kami kelompok 2 masih kesulitan dalam memperbaiki kesalahan dari huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma dari teks ini, Bu. Mohon dijelaskan, Bu. Iya. Ada yang bisa bantu menjawab pertanyaan dari Oktaviana? Saya, Bu. Silakan Rosa. Mudah sekali, Okta. Dicari dulu letak kesalahannya di mana. Itu yang menjadi alasannya. Kemudian ditulis perbaikannya seperti apa. Ya, bisa dipahami Oktaviana? Ya, alhamdulillah kalau sudah bisa paham ya. Nah, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian disusun hasil diskusinya. Ibu guru beri waktu 15 menit ya. Untuk mendiskusikan dan menyusun hasil diskusinya. Ya, setelah struktur, menemukan kesalahan pengguna huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Ditulis dulu alasan salahnya apa, baru kemudian ditulis perbaikannya. Kemudian menyunting kalimat boros, dilihat kalimat salahnya, kemudian dibuat kalimat perbaikannya. Yang keempat, menyimpulkannya. Dibaca dulu tadi secara keseluruhan, kemudian ditentukan kalimat utama dan ide pokok dari semua paragraf, dari tiap-tiap paragraf, baru kemudian disimpulkan. Kelompok 1 sudah selesai dikerjakan. Ya, Bu. Kelompok 2, Sudah, Bu. kelompok 3. Sudah, Bu. Ya, kalau semua kelompok sudah selesai mengerjakan, silakan dipresentasikan ya. Nah, silakan kelompok 1, Wawan, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang struktur dari teks pantai.
Struktur teks pantai. Definisi umum paragraf 1. Alasan, karena berupa definisi pantai. Deskripsi bagian paragraf 2. Alasan, karena menjelaskan jenis pantai berdasarkan bentuknya. Deskripsi bagian paragraf 3. Karena menjelaskan manfaat pantai. Simpulan paragraf 4. Alasan, karena berisi simpulan tentang jenis, komponen, dan manfaat pantai. Demikian presentasi hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi hasil dari pekerjaan kelompok 1? Ya, silakan. Silakan Oktaviana. Saya mau menanggapi hasil pekerjaan kelompok 1 tentang simpulan, Bu. Kelompok 1 menyimpulkan bahwa paragraf 4 adalah simpulan. Itu sudah benar, tapi alasannya kurang lengkap. Seharusnya alasannya karena berisi tentang pantai, jenisnya, komponennya, dan manfaatnya. Tadi kelompok 1 tidak menuliskan tentang pantai, langsung jenis, komponen, dan manfaatnya. Ya, benar sekali Okta. Okta telah melengkapi jawaban dari kelompok 1. Ada lagi yang lain? Kelompok lain yang ingin menanggapi? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks pantai. 1. Menemukan kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Nomor 1. Penggunaan salah. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut lainnya. Alasan salah, seharusnya menggunakan tanda koma setelah kata tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut lainnya. 2. Pantai karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang, misalnya pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Seharusnya menggunakan huruf kapital pada awal kalimat Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. 3. Jika ditinjau dari bentuknya terumbu karang dibagi menjadi 3 kategori. Tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat, seharusnya kata jika, huruf awalnya huruf kapital, huruf J. Jika ditinjau dari bentuknya, terumbu karang dibagi menjadi 3 kategori. 4. Pantai terdiri atas beberapa jenis. Tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan tidak menggunakan tanda titik di akhir kalimat berita. Kata pantai seharusnya huruf kapital pada huruf P. 5. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Tidak menggunakan tanda koma di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat jadi dan tidak menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. 2. Menyunting kalimat boros. 1. Kalimat salah. Manfaat yang terkandung dalam terumbu karang ada 2, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Perbaikannya, manfaat terumbu karang ada 2, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. 2. Pantai adalah merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati bersama keluarga. Perbaikannya, pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati bersama keluarga. 3.
Komponen biotik pantai terdiri atas dua makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan. Komponen biotik pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kelompok lain yang ingin menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 2? Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, berarti jawabannya sama semua ya. Ya, kalau begitu kita lanjutkan. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan Nurul Hairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hairani dari Nyalakan kelompok kameranya ya. Saya Nurul Hairani dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang menyimpulkan isi dari teks pantai. Menyimpulkan isi teks pantai. Paragraf 1. Kalimat utama. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Awal paragraf. Ide pokok pantai. Paragraf 2. Kalimat utama. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Awal paragraf. Ide pokok. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai. Paragraf 3. Kalimat utama. Pantai memiliki ekosistem pantai yang terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Awal paragraf. Ide pokok. Pantai memiliki komponen biotik dan abiotik. Simpulan. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Demikian hasil kerja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang menanggapi hasil kerja dari kelompok 3? Silakan Rosa. Saya, Bu. Saya menanggapi hasil pekerjaan kelompok 3. Karena tadi kelompok 3 hanya menjelaskan bahwa kalimat utama paragraf 3 berada pada awal paragraf. Seharusnya pada paragraf ketiga, kalimat utamanya berada pada awal dan akhir paragraf, sehingga kesimpulannya lengkap. Ya, bagus Rosa. Terima kasih karena sudah melengkapi jawaban dari kelompok 3. Ya, jadi kita akan menyepakati tadi jawaban yang sudah dipresentasikan. Ya, jadi ini yang pertama, struktur dari teks pantai. Struktur yang pertama definisi umum berada paragraf 1. Alasannya karena berupa definisi pantai. Struktur yang kedua, deskripsi bagian pada paragraf 2, alasannya karena menjelaskan jenis pantai berdasarkan bentuknya. Deskripsi bagian pada paragraf 3, karena menjelaskan manfaat pantai. Nah, kemudian simpulan berada pada paragraf 4, karena berisi simpulan tentang pantai. Tadi kelompok 1 tidak menuliskan pantai ya, pantai, jenis pantai, komponen, dan manfaat pantai. Tadi sudah ditanggapi, sudah dilengkapi. Nah, kemudian yang kedua menemukan kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Ya, ini untuk nomor 2, kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Kemudian menyunting kalimat boros, tidak ada yang ditanggapi karena semua kelompok jawabannya sama dan sudah benar. Nah, untuk yang keempat menyimpulkan isi teks pantai. Tadi kelompok 3 sudah benar menjawab pada paragraf 1. Kalimat utamanya adalah pantai adalah batas antara daratan dengan laut dan ide pokoknya adalah pantai. Kemudian paragraf kedua menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Ide pokoknya menurut bentuknya ada 4 macam pantai. Kemudian yang ketiga, pada paragraf 3, pantai memiliki ekosistem yang terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, ini terdapat pada awal paragraf. Ide pokoknya pantai memiliki komponen biotik dan abiotik. Nah, kelompok 3 hanya menjawab
di paragraf awal saja, sedangkan masih ada pada paragraf akhir. Jadi pada paragraf 3 ini kalimat utamanya adalah campuran antara paragraf awal dan paragraf akhir. Jadi tambahannya tidak hanya itu, masih banyak yang terdapat di pantai dan dapat kita manfaatkan untuk kehidupan. Itu terdapat di akhir paragraf. Kalimat utamanya itu ide pokoknya manfaat pantai untuk kehidupan. Sehingga kesimpulannya pun menjadi lengkap, yaitu pantai terdiri atas beberapa jenis. Komponen biotik dan abiotik pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Nah, jadi itu jawaban yang lengkap dari struktur, kaidah kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk tadi kelompok yang belum lengkap, silakan dilengkapi jawabannya ya. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan menayangkan materi kita pada hari ini. Nah, ini struktur umum dari teks laporan hasil observasi. Ya, jadi yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi umum ataupun definisi umum. Nah, pernyataan umum, definisi umum atau keterangan umum ini berisi pernyataan umum, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Ya, jadi ciri bahasa dari teks laporan hasil observasi adalah menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Definisi menggunakan adalah dan merupakan. Penggunaan kata yang sebagai pembeda pada kalimat definisi. Kemudian yang kedua ada namanya deskripsi bagian. Yang ini tadi yang ditanyakan ya, yaitu berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Jika berupa tumbuhan itu perinciannya adalah ciri fisik bunga, kalau berupa bunga ya, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Untuk perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan. Ya, jadi itu ciri dari deskripsi bagian. Jadi ciri bahasanya menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan. Deskripsi bagian juga menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan yaitu, dan, selain itu, di samping itu. Rincian jenis kelompok yaitu pertama, kedua, dan lain-lain. Nah, kesimpulan atau simpulan berisi ringkasan umum yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada ataupun tidak. Nah, kemudian kaidah kebahasaan dari teks ulasan, penggunaan tanda koma, huruf kapital, dan tanda titik pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya jadi atau dengan demikian. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya Pulau Seram, jadi huruf P dan S-nya huruf besar. Sungai Kapuas, huruf S dan K-nya huruf besar. Ya, kalau kata sungai saja tidak ditulis dengan huruf kapital. Tapi karena ada nama sungainya, itu Sungai Kapuas, makanya keduanya ditulis dengan awal huruf kapital. Huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti ini nama geografi ya, sama tadi Selat Lombok, Teluk Benggala. Kemudian tanda titik biasanya selalu digunakan pada akhir kalimat. Nah, untuk menyunting kalimat boros, nah, menyunting kalimat itu adalah memperbaiki kalimat sesuai dengan kaidah yang benar sehingga menjadi kalimat yang efektif. Nah, contoh yang salahnya ini, pantai memiliki berbagai macam-macam manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Nah, perbaikannya kata macam-macam itu dihapus atau dihilangkan ya, karena kata berbagai ini sudah mengandung macam-macam, lebih dari satu. Makanya salah satu saja yang kita gunakan. Berbagai macam manfaat, berbagai manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Nah, yang terakhir menyimpulkan isi teks ada 3 langkah.
Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Yang kedua, menentukan kalimat utama dan ide pokok dari paragraf. Nah, yang terakhir baru membuat simpulannya. Kemudian kalimat utama itu kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Biasanya terletak di awal, akhir, atau campuran keduanya. Sedangkan ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dari paragraf. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Simpulan adalah pendapat atau gagasan akhir dari suatu teks. Setelah kita melalui proses pembelajaran, nah, Ibu Guru ingin menanyakan kira-kira manfaat apa yang kalian telah dapatkan dari proses pembelajaran kita hari ini? Silakan Wawan. Saya Bu, Ya. manfaat yang saya peroleh sekarang saya telah paham betul cara menelah teks laporan hasil observasi Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Okta, silakan. Saya jadi paham tentang cara menyimpulkan isi dari teks laporan hasil observasi. Ya, alhamdulillah. Silakan Nurul Hazmi. Saya lebih paham tentang analisis kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda titik, tanda koma, dan menyunting kalimat boros. Ya, jadi alhamdulillah dari pembelajaran kita hari ini kalian telah memahami ya teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menyajikan teks laporan hasil observasi. Ya, jadi itu materi kita selanjutnya. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa ya. Silakan Wawan kembali dipimpin temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih Wawan sudah memimpin temannya berdoa. Ya, jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.